Kembali lagi di Poros Salam bersama dengan gue Fuad dan Patrick yang suaranya hilang. Ya, nggak tahu kenapa dia. Oke, apa kabar semuanya? Suara gue hilang ini gimana? Cristiano Ronaldo melaporkan dari Hawaii sedang healing-healing karena bete terhadap klub dan juga pelatih, sehingga dia kabur untuk healing dan diwawancara jarak jauh oleh si kampret Piers Morgano. Yoi. Mendingan daripada mikirin Cristiano Ronaldo, kita lihat-lihat itu aja. Pantai, orang Nih, gimana nggak warga Poros itu bingung? Lu sama gue tuh timingnya itu selalu jelek. Iya. Gue ke US, lu di Jakarta. Gue balik ke Jakarta, lu ke Bali. Gue di Singapura, lu di Jakarta. Iya, jadi lu ke Singapura, gue di Jakarta. Gila, Poros Salam view-nya cuma 10.000 gitu ya. Kerjaannya jalan-jalan mulu. Iya, orangnya kemana-mana mulu gitu loh. Iklan gak banyak. Kenapa yang kita korup ini? Nah, iya. Jadi percaya kalian kalau kami ngepet kan, itu babinya tuh lagi nge-vape. Kita nggak babi ngepet. Lagi nge-vape tuh. Kalau gue nggak babi ngepet, gue buat ngepet. Nah udahlah, biar agak ini kan. Oke, people. Makin hitam loh. Sunbathing ya. Iyalah. Warna kulit ya, sunbathing ya. Nggak apa-apa kan, tan is the new white. Oh, buset. Tan is the new white gitu. Jadi, dunia sepak bola dihebohkan oleh berita yang keluar di Sun tentang wawancara Cristiano Ronaldo dengan Piers Morgan. Yang menjadi kusut adalah menurut gua seorang Cristiano Ronaldo, orang yang kita anggap sangat berdedikasi terhadap sepak bola, seorang god gitu ya, diwawancara oleh koran lampu kuning di Inggris. Ya, dan yang mewawancara adalah seorang fans Arsenal. Mungkin ini adalah hal terakhir di dunia yang lu harapkan terjadi terhadap Cristiano Ronaldo. Ya. Itu aja kombinasinya udah nggak anjing gitu loh. Lu ngomong sama Desat. Itu kalau di Jakarta ibarat kata lu mungkin ngomong bola di YouTube-nya mungkin si ini siapa? Jangan sebut merek, Bang. Bahaya kita nanti. Ya pokoknya itulah gitu ya lu ngobrolin bola tapi di channelnya siapalah gitu yang ibaratnya nggak membahas tentang United gitu. Iya gitu. Jadi bukan Justin ya, bukan gue tidak mengarahkan ke Justin. Jujur gue bilang bukan. Tadi gue mau nyebut close door tapi bukan close door. Ada satu gue lupa tuh udah di ujung lidah tapi nggak bisa kesebut sama gue, ada yang perempuan lah gitu ya. Jadi lucu ini satu kombinasi yang menurut gue sangat lucu dan nggak masuk di akal sebenarnya. Tiba-tiba boom gitu muncul Cristiano Ronaldo merepet di situ mengatakan bahwa klub mengkhianati dia gitu ya. Kemudian dia bilang klub tidak punya progres sejak zaman Sir Alex. Ya. Kemudian dia juga bilang dia emang tidak dia dibohongin sama Ten Hag gitu ya. Ada beberapa poin gitu. Plus tidak ada empati ketika tidak ada terhadap anaknya sakit gitu ya. Nah, seperti tadi yang udah kita sempat bahas di grup dan kemudian point of view-nya Pak Prod gitu ya, gue setuju sama sekali. Satu, memang kita tidak melihat potongan utuh dari interview itu. Ya. Ya, kita tidak melihat potongan utuh dari interview itu. Kemudian gue jadi berpikir nih sedikit liar aja gitu, lu tahu gue kan. Jadi gue jadi berpikir bahwa jangan-jangan ini itu dibuat untuk orang-orang yang tidak kepengen hype Piala Dunia naik. Teori konspirasi lu ini. Ini teori konspirasi gue. Jadi bahwa yaudah kita bikin aja deh interview Cristiano Ronaldo, kita naikin segala macam bla 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 gitu. Boom, ini cuma tinggal seminggu nggak sampai seminggu menjelang Piala Dunia gitu. Jadi keluar gitu. Jadi first game 21 November kan? Iya gitu. Jadi dan kalau kata Bang Noval Filendi yang pernah ngisi di kita, ini kayak cerita narsisnya dia aja nih udah gitu loh. Seolah-olah menunjukkan seberapa jagonya dia segala macam bla 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 gitu, sehingga
memunculkan sehingga muncul di corner lampu. Tapi ya itu di satu sisi gue setuju bahwa kalau dibilang apa tadi dia bilang ya, tidak ada progres gitu ya. Salah lu. Progres itu ada, Pak. Ada. Ya, progres itu ada. Tapi kan mungkin progres di sini menurut dia, ya kita dikata Pak Prod kan, kantin lah, apa sih. Ya, lebih tidak kepada ada gitu. fasilitas yang ada di fasilitas. Ya, di sini sebenarnya kalau lu mau melihat dari sisi yang berbeda, yang dia sentil sebenarnya Glazers gitu loh. Ya. Ya, jadi kayaknya ini dia memuntahkan semua peluru ke semua arah, ke seluruh orang. Gitu. Itu sih kalau yang gue lihat. Kalau yang gue tangkap sih, Pak, sebenarnya yang dia bilang Manchester United betrayed itu lebih kepada yang eksekutif. Di cuplikan daripada Piers Morgan itu juga kan, Piers Morgan menanyakan apakah kita membicarakan eksekutif yang ada di Manchester United, dan dia menjawab iya. Gitu. Yes. Ya, jadi udah jelas bahwa dia menyentilnya itu memang kepada eksekutif yang ada di Manchester United. Dalam hal ini tentunya udah pasti Glazers, Richard, dan board of Manchester United kan gitu. Dan di statement dia yang mengatakan tidak ada progres di Manchester United, itu kan tulisan daripada The Suns, ya. Betul. Yang tulisannya, ya itu balik lagi, mereka kan jual clickbait istilahnya ya. Tapi balik lagi, yang dia bilang di statementnya juga, yang dicuplikan daripada interview itu, balik lagi, kayak kata lu tadi, kayak kata Pak Prod, kita harus tonton dulu semua interviewnya, baru kita bisa ngambil keputusan. Baru bisa mengambil kesimpulan, atau lu bisa atau lu bisa mengambil kesimpulan atau ya point of view lu apa terhadap itu gitu. Cuman yang bagi gue yang dia bilang tentang tidak ada progres di Old Trafford, kalau itu dia cuma sebatas kepada kantin, fasilitas, gym, Carrington, kita juga setuju dengan itu kan, karena ya itu udah kita bilang lama, fasilitasnya sampai stadion bocor gitu loh. Ya, LUHG dan gerakan-gerakan selama ini juga meminta untuk Glazer memperbaiki fasilitas tersebut kan gitu. Betul. Itu udah jelas. Bahkan Jose Mourinho sempat ngehancurin fasilitas untuk mengupdate kan waktu itu. Jadi dari sisi itu gue setuju. Tapi mungkin yang membuat gue kecewa banget dengan yang dilakukan Cristiano Ronaldo ini. Balik lagi, ini kan isi dapur lu ya. Tidak harus lu umbar-umbar keluar gitu ke orang. There is gitu a way you can handle the situation lebih elegantly, lebih apalagi sesosok Cristiano Ronaldo yang lu udah 5-time Ballon d'Or, lu dianggap GOAT oleh komunitas sepak bola, and then you do something like this, jadi kesannya sangat childish, sangat rempah-rempah jadinya. Emosional. Iya, it's dan kalau kita bilang itu emosional di tempat sesaat, gua rasa juga enggak, karena lu pasti dihubungin sama agennya Piers Morgan, pasti dihubungin. It takes time lah untuk itu time gitu. Jadi lu punya waktu lebih dari cukup untuk berpikir apakah gua akan lakukan interview ini atau tidak kan gitu. Itu kecuali tadinya misalnya baru selesai pertandingan ditanyain terus lu keceplosan ngomong, oke, mungkin emotional pada saat itu. You have time to udah yakin dengan apa yang lu lakukan ini. Ya, you have time to think. Ya, gitu. Jadi nah, gue nggak tahu, memang kayaknya sangat-sangat kusut semenjak akhir musim kemarin dia pengen pindah gitu ya. But somehow mungkin dia bisa diyakin. Nah, makanya kan gue nggak tahu juga nih, kalau lu nyalahin klub tidak mau menjual, menurut gue ya agak aneh juga sebenarnya gitu. Karena ternyata tidak ada juga tawaran yang masuk yang benar-benar pasti gitu loh. Semuanya kan cuma sekedar sambil lalu. Tidak ada satupun tawaran yang benar, oke ini gue mau beli Cristiano Ronaldo, fee-nya sekian, gajinya sekian. Gimana United, lu mau jual nggak? Gitu loh. Nggak ada official bid masuk kan gitu. Nggak ada official bid masuk, karena menurut gua lagi dengan insting bisnisnya, pemikiran full bisnisnya si Glazers, gua rasa it could be happen gitu loh ya. Oh iya, jelas. Dan mungkin Ten Hag sendiri juga sudah melihat bahwa kayaknya gua nggak butuh nih sama Ronaldo saat ini gitu loh. Menurut gua gitu. Karena kan prioritasnya ya lu lihat Ten Hag di Ajax itu prioritasnya pemain muda, dan kalau dibilang betrayed gitu, lu tetap dikasih menit main, lu tidak bisa menuntut lebih pada saat lu tidak bisa memberi sesuai yang orang mau. Ya kan, lu tetap dikasih menit main gitu ya, walaupun cadangan, dan lu harus, you have to embrace it gitu. You're getting older, you're too slow. That's one of the biggest fact. Betul. You're getting older, you're too slow. Your finishing touch is decrease gitu loh, dan kita udah lihat lah di beberapa pertandingan terakhir gimana
ada beberapa bola enak yang nggak bisa jadi gol, gitu. Memaksakan diri, gitu loh. Sebenarnya Cristiano Ronaldo tuh tinggal berkaca kepada apa yang dilakukan Ryan Giggs di akhir-akhir karirnya, apa yang dilakukan Maldini di akhir-akhir karirnya. Betul. You don't have to show up di semuanya. Javier Zanetti juga begitu. Zanetti di akhir-akhir karir. Iya, semua rata-rata pemain yang udah masuk usia sejarah mereka sadar bahwa gue nggak bisa menjadi pilihan utama lagi gitu loh. I'm not the center of the universe, I'm not the center of this team. Ya, gitu. Bahkan seorang Ibrahimovic ya, yang sampai sekarang masih bermain aktif, dia tetap bermain, tapi ketika disuruh cadangan, dia cadangan. Ketika dia nggak dimainkan, dia tidak main, kan gitu. Sesimpel itu aja. Ya. Nah ini yang gue rasa yang tidak dimiliki ternyata oleh seorang Cristiano Ronaldo. Kelapangan hati untuk menerima bahwa gue sebenarnya sudah bukan menjadi prima punta lagi kalau kata orang Itali gitu. Bukan lagi ujung tombak utama gitu loh. Gue harus menerima posisi gue, peran gue sebagai secondary option saat ini gitu. Ya, kalau gue ibaratkan malahan Cristiano Ronaldo ini menjadi seorang yang post power syndrome, Pet. Lu tau kan post power syndrome seperti bener apa? Banget. Ini iya bener banget. Ini adalah post power syndrome. Betul. Post power syndrome walaupun lu belum pensiun sebenarnya. Segala sesuatu. Gue yang biasanya gitu. Mengarahkan permainannya. Sekarang lu yang harus mendukung. Ya, lu yang jadi supporting role sekarang. Iya. Betul. Bahkan pada saat lu main juga beberapa kali lu dikasih bola enak gitu, dikasih bola yang harusnya mungkin bisa main lain dikasih ke lu gitu loh. Jadi menurut gua ini orang post power syndrome sih udah gitu. Ya, dan dengan dia mengeluarkan statement bahwa Manchester United betrayed me, dia nggak memikirkan bahwa Manchester United itu including your teammates. Your teammate, ada Bruno, ada Dalot, ada your teammate yang jelas-jelas gitu. Yang jelas-jelas sekarang kita udah ketahui ya. Kenapa dulu tuh kan sering kita protes, apa sih berusaha banget supaya Cristiano Ronaldo bikin gol? Ya, everybody is trying to get you that 700 goal. 700 career mark itu kan gitu. Artinya gitu. Kalau lu bilang bahwa Manchester United betrays me, lu nggak menghargai apa yang mereka lakukan. Included your teammates gitu loh. Dan your teammates, dan yang lebih menyedihkan lagi, very harsh menurut gua. Ya, including the kid man, the canteen lady, semua yang selama ini semuanya dengan melakukan apapun yang mereka bisa lakukan untuk lu supaya lu bisa tetap on top of your performance. Iya, betul. Jadi it's a really bad decision by Cristiano. Kalau menurut gue itu benar-benar bad call lah dari dia gitu, sangat-sangat bad call. Dan sekarang Piala Dunia, kemudian setelah Piala Dunia udah masuk di Desember, ya Desember pertengahan tanggal 18 selesai Piala Dunia bla bla bla. Liga Inggris tuh mulai kalau nggak salah mau Natal ya, kalau nggak salah masuk langsung festive period dan langsung Januari gitu. Jadi menurut gue kemungkinan besar sih dia akan pergi gitu. Cuma balik lagi Pet, sekarang kalaupun dia pergi, dia mau pergi kemana? Dengan sifat yang dia tunjukkan, dengan sikap yang dia tunjukkan saat ini juga klub jadinya ngeri Pet untuk menggunakan jasa dia sebagai pemain. Betul, gitu. Betul. Apalagi kalau dapat model pelatih yang tidak punya karakter yang kuat, lu akan jadi merusak tim ini gitu loh. Ya, dan sebenarnya mungkin opsi terbaik bagi dia adalah either pindah ke MLS atau ke Arab. Udah itu opsi terbaik gitu. Kalau emang ini udah lu cari duit aja dan lu udah merusak reputasi lu sendiri menurut gua. Yang tadinya ya jujur gua sangat respect ke dia kan karena sifat humanisnya dia gitu ya. Sifat humanisnya dia itu yang sangat gua respect. Cuma dengan keluarnya potongan interview ini, gue jadi, aduh, men, bukankah lu menaruh respect kepada sesama rekan setim itu juga sisi humanis yang akanlah diperhatikan orang gitu loh. Ya, itu sih. Jadi Ronaldo is finishing menurut gue sebagaimana kita bilang. He's a finished product kalau menurut gue. Karena udah selesai. Kayak kata lu, opsinya itu memang tinggal MLS atau ke Arab. Karena kalau misalnya klub-klub yang di Eropa, mereka juga akan takut. Ini bukan yang pertama kali, ini udah ketiga kalinya. Real Madrid, Juventus, Manchester United sekarang. Lu giniin klubnya. Nggak akan ada klub yang berani untuk ngambil dia lagi. Dan sikap apa yang lu tunjukkan di United sendiri, ini mungkin udah klimaksnya ya. Kemarin lu yang diganti marah, lu tidak ikut pre-season gitu kan. Jadi menurut gua ini sih udah klimaksnya yang membuat orang menjadi ya lu tentu tidak maulah meng-hire seseorang yang sekarang bisa gue bilang reputasinya jelek.
Ini bukan cerita di lapangan hijau ya, tapi apa yang lu tunjukkan ke bukan off the pitch. Iya, betul. Mentalitas lu jadinya kan. Ya, the positive side of it is probably yang bisa buat ambil dari positive side dari cerita ini adalah setidaknya ini kita bisa dapat gambaran bahwa Erik ten Hag saat ini didukung oleh Manchester United. That's the best part about it. Karena berarti nggak lagi ada bisa pemain yang lempar manajernya under the bus segampang itu, segampang Ole dulu, segampang Rangnick kemarin kan gitu. Jadi menurut Ten Hag benar-benar Ten Hag tuh benar-benar punya punya standing point, benar-benar punya sikap gitu bahwa I'm the boss in here, dan itu yang udah lama sekali nggak kita lihat. And that's what we need, betul. Dan lu lihat gimana Maguire yang kapten dipanggil timnas kemarin lawan Fulham nggak dimainin sama dia, dia lebih pilih Lindelof, duduk gitu loh. Iya kan? Jadi menurut gua Ole itu mungkin terlalu lembek. Mourinho keras tapi kurang bisa fleksibel. Apalagi pada saat itu masih banyak racun nih di Unitednya sendiri gitu ya, sehingga kejadian lah tuh pecah tim segala macam. Nah, di bawah Ole yang sudah tidak pernah lagi lu mendengar kabar buruk tentang United di luar, boom keluar nih sekarang under si Ten Hag gitu loh. Nah, ya mau nggak mau we have to get rid of him sih, Pat. Gitu. I agree. Karena lu jangan nyimpan dia, itu bom waktu udah. Lu udah tidak perlu lagi nyimpan parasit kalau menurut gua gitu loh. Kita balik ke statementnya Sir Alex Ferguson. Ketika ada seorang pemain yang merasa dia lebih besar daripada klub, it's time for that player to go. Nggak ada. Itu kita angkat balik. Ini omongan daripada yang dianggap Cristiano Ronaldo adalah bapaknya ya. Yes, jadi betul. Your dad just said you gotta go. So ketua you gotta go kan gitu. Tapi satu yang mesti gua highlight, kayaknya memang sekarang semua orang jadi manggilnya Pak Ketua tuh karena poros salang loh. Iya betul. Gila memang poros salang ini. Noval aja tadi WhatsApp gua, Bang, cuman ini Pak Ketua. Ngeri kali, udah macam ketua di Medan. Ngeri, poros salang ini ngeri memang betul. Keren, aduh udahlah udah. Antara memang lingkaran kita membesar, Wat, atau yang hubungi kita cuma lingkaran kita aja. Enggak, banyak juga yang lain. Humble bragging, man. Humble bragging gitu. So, ada satu poin lagi sebelum kita move on to the next topic. Ada satu lagi yang gue sebagai fans sejatinya Wayne Rooney dari zaman kapan semua jersey gue Rooney, gue sangat nggak terima itu ketika dia bilang mungkin Rooney cemburu atas apa yang bisa gue lakukan. Gue masih bermain, dia sudah pensiun, dan gue mungkin lebih ganteng daripada dia, dan itu fakta katanya. Bagi gue, look man, it hurts your best friend loh. Iya. He was one of your best friend loh. Setelah insiden Piala Dunia segala macam masih menerima dengan baik. Lu nggak akan ada Ballon d'Or itu yang pertama. Kalau tidak ada Rooney, man. Kalau tidak ada Rooney, no. You have to respect him gitu, dan dia tidak pernah yang kita apa yang dilakukan Tevez kita juga harus akui. Tanpa Tevez nggak ada itu 2008 kan gitu. Iya, betul. Jadi we're done with Cristiano Ronaldo. We are poros salang ya. Kalau lu masih mau belain ya silakan. Gitu. It's a free country, kan gitu. Tapi sikap kami di poros salang adalah kita udah selesai dengan Ronaldo. Apapun yang dia bikin, ya udah gitu aja. Udah, anggap aja angin lalu lah sekarang kan udah. Kalau gue itu, tapi untuk lihat lu di klub, bagi gue udah nggak pantas lah gitu. Kalaupun nanti ternyata ada keajaiban lu nggak pindah kemudian lu gendong tim, ya gue sih berterima kasih dan bersyukur untuk itu gitu. Tapi saat ini menurut kita di poros salang ya udah, we're done, you're finished with this club. Konsisten dengan statement kita aja, Wat. Ya, tidak cuma menyakiti rekan-rekan tim lu, tapi juga menyakiti fans lu gitu loh, yang mengidolakan lu segitu memuja lu segitu besarnya gitu loh menurut gue. Kita konsisten dengan statement kita yang mengatakan bahwa we are thankful. Kita berterima kasih apa yang telah dilakukan. Kita udah bilang kok itu. Tapi it's enough. Enough is enough. Udah gitu loh. Dan bahkan dengan keluarnya berita tadi di saat menutupi kecemerlangannya Alejandro Garnacho. Man, this kid was fantastic. Ini yang harus dilakukan sekarang menurut gua adalah take a good care of him. Gak usah terpengaruh berita-berita yang udah mainin in and out every weekend gitu. No. Ten Hag harus treat him well. Yang harus dilakukan Erik ten Hag dan satu tim Manchester United ya, termasuklah boardnya semuanya itu adalah memastikan nih anak jauh-jauh dari media. Jangan kena hype-hype Jesse Lingard. Jangan
tolong bantu dia di kehidupan pribadinya juga. Jangan sampai dia memukul-mukul pacarnya pula nanti kan. Betul. Gue jujur gue senang banget. That last minute gue hampir jadi kayak 99. Gue udah ngantuk banget, gue udah mau matiin. Udahlah satu sama, gue pikir kan. Udah kelar. Tiba-tiba one last push, gue lihat Alejandro Garnacho masih ke dalam, dan begitu banyak yang di dalam lingkaran kotak penalti itu. Gue mikir, nggak mungkin lu bisa dapat bolanya itu. Apalagi lu masuknya ke dalam sisi dalam kan. Betul. Nggak bakal dapat, udahlah. Gue anggaplah satu sama. And when he got the ball, gue langsung, oh my God, this kid is a wonder kid. Gue udah ngantuk banget tuh semalam gitu ya, nonton gitu kan, set, ngantuk gitu ya. Anjing lah, di Bali udah jam berapa, 2:30 apa itu ya? Iya, lu Wita lagi ya. Wita lagi gitu ya, pokoknya udah segitu lah gitu kan. Mainnya kita jam berapa sih kita main semalam? Jam 11:30, 1:30 ya? 1:30. 1:30, pokoknya gitu lah ya. 1:30 Wita kan, bener, 2:30 tuh ya gitu. Gue udah anjing lah, udah hampir 2:30 gitu. Terus pagi gue tadi ada meeting gitu, masih ada beresin beberapa hal gitu kan. Tapi gol tuh gue anjrit luar biasa. Gue rilis apa ya, senang banget lah gue pokoknya gitu. Tapi satu lagi kreditnya adalah, yang bikin gue senang adalah Eriksen finally scores. And you know what? Satu lagi, adik lu juga bikin gol. Adik lu bikin gol. Emang sampah aja orang-orang yang menghasut United sampai ngejual dia tuh. Ramon, Pangujang, udahlah, Panji Suryono. Kalian tuh kardus, nggak ngerti bola. Kalian cuma mengedepankan rasa dengki kalian aja. Gitu. Tahu nggak? Lu bertiga juga, you are finished. We're done as a friend. Udah gitu loh. Gila loh. Waktu Dan James. Iya, Lisandro di bola lari tuh. Terus dia crossing cuma dibuang sama Lindelof bolanya gitu. Gila. Salah satu atribut terbaiknya Dan James, baik lu mau main di FIFA mau manapun, adalah speed-nya kan. Dan kemarin tuh, lu lihat dong, waktu gua ngeliat replaynya, gua sampai kaget. Itu bola dia baru satu langkah. Dia dari belakang loh, tuh dari belakang. Udah lari. Cus gitu. Gila, pontang-panting Lisandro semalam jaga dia. Dan gue salut sama dia nggak selebrasi. Ya, itu full respect. Dia kayaknya mau selebrasi. Terus dia sadar. Pukul ke tiang, tapi habis itu kayaknya sadar. Dia langsung nunduk, jalan. Jalan aja dia. Okay. Keren banget. Itulah orang yang kalian benci, Pak Ramon, Panji Mangujang. Betul. Kalian tuh nggak ngerti bola, kalian bener. Penghasut, benci gue. Gitu. Itu ya. Tapi Eriksen bikin gol tuh gue seneng. Umpan siapa Eriksen golnya? Bruno Fernandes, man. Itu juga orang yang mulai sekarang lagi dicaci maki sama Mang Ujang sama Ramon supaya dijual. Emang bangke ini dua orang ini. Brengsek luar biasa. Dan lu lihat ya, babak pertama tuh 2 loh umpannya Bruno yang manis banget, gak gol. Ya. Sebel gak lo? Tapi Bang, biar gua orangnya fair, Bang. Tapi Dan James bisa bikin gol, itu juga counter attack kehilangan bola dari Bruno. Ya biasalah, namanya main bola, lu aja bisa kehilangan pasangan, masa lu nggak boleh kehilangan bola? Ya, dibawa-bawanya ke sana. Nah, ini namanya hidup gitu loh. Namanya hidup, biasa kehilangan sekali 2 kali gitu menurut gue. Jadi semalam itu babak pertama, babak kedua gue nggak ngerti kenapa gitu ya, mainnya sekat jelek. Babak kedua menurut gue main babak kedua tuh jelek lah gitu. Lu kehilangan agresivitas, lu bisa ditekan oleh Fulham gitu. Tapi walaupun memang Fulham sendiri bukan tim kacangan juga musim ini ya, bisa nahan Liverpool kan kalau gue nggak salah ya. Oh iya. Bahkan minggu lalu ya, walaupun kasihan banget ya nasibnya Fulham ini kalah 2-1 dengan kedua tim Manchester. Ya. Minggu lalu sama City menit akhir kan, gitu loh, penaltinya Haaland gitu. Jadi menurut gue. Dan yang bikin gol di City adalah Pereira, yang bikin gol di United adalah Danjit. Dua-duanya ex-MU. Main United. Ya, betul. Jadi game semalam itu babak kedua. Dan menarik melihat si Ten Hag berani mainin Malaysia di kanan gitu. Menarik. Either that atau dia nggak ada choice. Enggak, dia udah nggak butuh. Jadi bisa mainin Lindelof sebenarnya di kanan. Cuma berarti kan dia nggak percaya kalau dia pairing si Maguire sama Lisandro gitu. So ya, itu sebenarnya salah satu poin yang tadi gua mau ucapin untuk lu ngomongin. Itu juga salah satu concern yang jadi concernnya gua adalah, lu lihat ya, kemarin kita bawa 2 kiper loh di bangku cadangan. Iya. In depth squad-nya kita itu dikit banget loh ini sekarang. Zidane juga datang di bawah. Iya. Gitu. Tapi terutama bek kanan sih, gitu. Itu sih, tapi memang Eriksen tuh semalam gue senang banget akhirnya dia bikin gol gitu ya, umpannya Bruno. Hampir 2 lagi ya. Hampir 2. Terus golnya si Garnacho juga asisnya Eriksen gitu ya. Sedap banget. Dan Rashford kembali tidak konsisten. Ini gue sebel.
ini anak gak ngerti gue kenapa gitu. Kembali tidak. Jadi mungkin dia terpengaruh dengan situasi di Old Trafford. Mungkin ketua lagi marah, dia nggak fokus jadinya. Dia kan ya, agak baperan orangnya. Ya mungkin. Tapi maksud gue ini adalah PR terbesar United gimana membuat Rashford dan Martial konsisten, itu aja menurut gue. Karena lu tidak punya jaminan sumber gol saat ini. Mau nggak mau itu dua yang harus lu gas gitu. Saat ini ya. Nggak tahu nanti kalau Januari akhirnya lu bisa dapat striker dan seorang bek kanan. So, tapi Bang, ada satu hal yang bikin gue senang banget week 16 ini. Apa? Gue lagi di pesawat nih ya, mau on the way balik ke Indonesia. Gue seneng banget tiba-tiba ada pertandingan sepak bola Premier League disiarkan di pesawatnya kan. Gue nonton. Gue sebel, yang disiarin adalah Manchester City lawan yang ngalahin kita 4-0 Bang. Yang kita diejek-ejek. Oke. Brentford ya? Tapi pas waktu Brentford yang menang. Iya, gue ketawa sendiri di pesawat, gue nyanyi. Pas waktu gue berdirinya ngerayain kan pakai headphone ya. Di belakang gue ternyata ada juga yang nonton, ikutan juga. Yeah. Dia pas waktu dia lihat gue pakai baju MU, dia bilang, Manchester United. Mantap. Jadi itu aja untuk hari ini. Selama 42 hari ke depan, fans United bisa, fans United bisa senyum tenang gitu ya. Lu menutup istirahat dengan kemenangan. So, lu masih bisa konsisten mengejar 4 besar saat ini gitu ya. Itu sih menurut gua, dan ya selamat menyambut Piala Dunia, marhaban ya Piala Dunia, walaupun hype-nya B aja gitu kan menurut gua. Siapa tim jagoan lu? Yakin B aja, Bang. Iya, It's coming home, Bang. It's coming home. Kan gue bilang hype-nya, gimana sih lo? Jadi jelas ini. Yang mau gue tanya, menurut lu siapa juara Piala Dunia Qatar nanti dan kenapa jawaban lu Inggris? Itu aja. Bentar. Coba ulangi pertanyaannya. Ya. Siapa? Pertanyaan gue adalah siapa yang nanti akan menjadi juara Piala Dunia 2022 dan kenapa Inggris? Kenapa Inggris? Iya. Itu berarti pertanyaan pertama lu udah nggak valid, Bang. Ya, kenapa Inggris yang jadi juara? Itu aja lah, gitu. Oke. Go Fuad, signing off. Go Patrick, have fun di Bali, Bang. Menikmati weekdays yang menyenangkan. Senin kalian kerja ya? Gua enggak dong. Healing, pantai, ya kan. Gua juga enggak. Mantap. Oh, lu jemput anak ya? Bye.